Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Reginald Brilian Esraya dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknologi Informasi dengan NPM 24783117 Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menyampaikan terkait hasil kerja praktikum saya untuk mata kuliah pemrograman perangkat keras dengan dosen pengampu yaitu Bapak Jaka Fitra Eskom Mkom. Jadi di sini kita lihat dulu untuk materi praktikum kelima itu kita diminta untuk membuat integrasi sistem terpadu dan konteks aware system ya. Nah di sini itu saya sudah membuat ya, ini juga ada modulnya, udah lengkap ya. Jadi kita tinggal pelajarin dan kita eksekusi. Nah jadi di sini juga saya udah buat catatan fungsi-fungsi dari ini dan ini ada rangkaiannya. Nah di sini itu sebelum saya jelasin terkait kode dan rangkaian, kita buat apa sih di sini teman-teman? Kita ini ngebuat atau merancang terkait prototype smart agriculture atau irrigation system yang dimana berbasisnya itu konteks aware. Sistem ini mampu merasakan dimana parameter lingkungan itu merasakan parameter lingkungan melalui berbagai sensor dan memberikan respons otomatis melalui aktuator tanpa intervensi manusia. Nah, di sini sebelum saya pakai ini, saya jelasin dulu kode-kodenya mungkin ya. Terkait kode-kode itu, nah jadi di sini kan ada include DHTH dan juga ISP32 servo. Nah, ini memasukkan pustaka library ya. Ini udah saya catat agar mikrokontrolernya dapat mengenali protokol komunikasi sensor DHT22 dan mengontrol pergerakan motor servo secara presisi. Nah, di sini fungsi untuk yang kedua itu ada DHT read temperatur dan juga DHT read humidity. Nah, jadi untuk kedua ini, nah ini kan tadi include. Nah, ini juga ada DHT ya, DHT read. Nah, ini DHT-nya sebentar. Untuk bagian DHT itu di bagian read temperatur. Ini bentar, DHT begin. Nah, ini ya. Saya agak ini. Ya, di bagian yang saya sedang blok itu adalah berfungsi sebagai untuk mengambil data digital terkait suhu dan kelembapan dari sensor si DHT22 ini ya teman-teman. Nih yang sebelah kanan yang di kursor saya ini untuk dari situ. Nah, jadi selanjutnya itu ada analog read. Nah, analog read ini analog read teman-teman. Analog read ini berfungsi untuk mengubah sinyal analog berupa tegangan dari sensor LDR menjadi nilai digital. Nah, dari 0 sampai nih misalnya nih ya. Nih, kalau kita mulai dia, nah ini kan bisa dari 0 sampai mentok ya. Nah, lanjut ini nih supaya bisa diproses secara komputasi. Nah, lanjut ada yang namanya itu digital rewrite ya ini. Nih. Itu digital rewrite itu berfungsi sebagai instruksi saklar digital untuk menyalakan atau mematikan LED dan relay on off. Nah, jadi di sini nih digital rewrite ini digunakan sebagai instruksi saklar digital untuk menyalakan atau mematikan LED dan relay selayaknya tombol on off ya. Lanjut ada my servo write. Nah, my servo write ini jadi my servo write ini ada di bagian sebelah ya. Nah, ini my servo write agak nyempil ya. My servo write nih ya. My servo write ini untuk menggerakkan poros motor servo ke sudut spesifik atau berdasarkan logika kelembapan. Nah, untuk serial print ini ada banyak ini. Serial print ini berfungsi untuk mengirimkan data hasil pembacaan sensor atau perangkat dengan status aktuator ke komputer agar dapat dipantau secara real time melalui serial monitor. Nah, untuk delay yang 2000 yang paling bawah ini itu memberikan jeda waktu 2 detik karena sensor DHT22 membutuhkan waktu stabilisasi antar pembacaan data. Nah, lanjut di sini tuh kita ada simulasi.
Nah jadi ini kita clear dulu ya mungkin ya, ini kita clear dulu. Nah jadi simulasinya ini dia ngebaca dari si LDR-nya ini, sorry LDR tuh ini. Nah ini LDR-nya. Nah ini kalau LDR-nya semakin besar, dia bakal hidup lampunya ya. Kalau sensor LDR-nya makin besar, lampunya itu bakal hidup. Kalau di bawah 1500 tuh dia bakal hidup, tapi kalau di atas 1500 dia bakal LDR-nya ini bakal gelap jadinya, bakal mati nih. Ini saya ambil contoh, ini pertama-tama kita mulai dari lampu ya teman-teman. Nah ini bakal langsung mati ya dia. Nah kalau LED-nya nyala ini kan dia sebagai penerangan untuk dari si areanya tersebut ya teman-teman. Nah ya, nah ini kalau kita coba buat nyala dulu deh ya. Nah lanjut, kita di sini ada yang namanya suhu di DHT22. Seandainya kalau suhunya itu di atas 32 teman-teman, itu dia bakal menghasilkan nih, suhunya di atas 32 tuh dia bakal menghasilin pompanya itu bakal jadi on karena dia ngerasa itu panas. Nyalanya itu bakal aktif. Simulasi menyalakan pompa. Jadi di ini simulasi nyalain pompa air ya buat mendinginkan tanah. Nah ini relaynya langsung hijau ya. Sementara kalau kita turunin lagi dia bakal mati. Nah bakal mati ya. Tapi kalau nyalain kita ini bakal hidup. Nah lanjut kita bakal ke kelembapan ya. Kelembapan humidity-nya ini kalau misalnya di bawah 50% kering, servonya itu bergerak ke 180 derajat. Jadi simulasi membuka pintu air utama nih ya. Nah ini bakal langsung kebuka ya dia kalau di bawah 50 ya. Ini kalau kita tes di 48 pun terbuka, tapi kalau udah 51 dia bakal tertutup. Nah jadi mungkin itu saja dulu untuk praktikum kelima dari mata kuliah pemrograman perangkat keras. Mungkin dari saya sekian. Mungkin jika ada saran dan masukan dipersilahkan, lebih dan kurangnya seperti itu. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.